Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang tafsir Ayatul Ahkam. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan ini adalah merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji, puncak pelaksanaan ibadah haji. Saudara-saudara kita kaum muslimin, jutaan mereka pada bulan ini melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan mendapatkan pahala dan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga nanti akan Allah mudahkan bisa sampai ke tanah suci dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima ini, yaitu menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Bapak Ibu, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah akan mencoba membahas dua ayat terkait masyru'iyatul hajj, terkait asal pensyariatan ibadah haji, yaitu yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inilah dua ayat di dalam surat Ali Imran ini yang merupakan salah satu asal dari kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita masuk pembahasan ini, kita sebaiknya mengetahui bagaimana besarnya keutamaan pelaksanaan ibadah haji, keutamaan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama kita ketahui bahwa ibadah haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima, di mana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan." Ada 5 rukun Islam itu. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat dalam hadis ini adalah menunaikan ibadah haji. Yang kelima adalah berpuasa bulan Ramadan. Namun kita sama-sama mengetahui berdasarkan dalil-dalil yang ada, dikumpulkan semuanya, maka ibadah haji itu
diletakkan menjadi rukun Islam yang kelima. Ini yang pertama. Jadi rukun itu adalah merupakan salah satu pondasi utama dalam Islam. Sehingga ibadah haji adalah merupakan ibadah yang sangat-sangat mulia sekali. Yang kedua, dalam riwayat yang sahih juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana keutamaan ibadah haji ini. Beliau mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Melaksanakan haji yang sempurna, haji yang baik, maka tidak ada balasannya kecuali balasan yang pantas kecuali adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang pantas untuk diberikan ganjaran untuk orang yang melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, dia sempurnakan rukunnya, kewajibannya, syaratnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya, dia tinggalkan larangan-larangannya, maka tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan juga ditegaskan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mampu, dia memiliki perbekalan dan dia memiliki kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak mau melaksanakannya, tidak berangkat ke Baitullah Al-Haram, tidak berangkat menunaikan ibadah haji, maka hendaklah dia mati dalam keadaan kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW kepada umatnya yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Bapak Ibu, jadi kita bermohon dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan dan memudahkan langkah kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin.